Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mata kuliah rekayasa perangkat lunak Aku mah itu yang kecil. yang dikelompoki oleh saya sendiri Muhammad Farhan Aprianto, yang kedua Saka Hari Pribadi, yang ketiga Salwa Khayomistah, yang keempat Dafa Khayal Al-Baihaqi. Domain pendidikan. Kita mengambil sistem pembayaran SPP SMK. Pada kelompok kami mengambil domain pendidikan dengan tentang sistem pembayaran SPP SMK dan bagaimana alur pada sistem pembayaran di sekolah tersebut. Domain dan SDGS itu pendidikan. Kami memilih domain pendidikan di mana kami fokus pada implementasi sistem informasi pembayaran SPP di SMK untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi keuangan sekolah. Implementasi ini juga memberikan dukungan langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan SDG 4. Permasalahan yang pertama itu ada pelacakan transisi online dan offline, yang dimana transisi sulit dilacak dan diverifikasi antara pembayaran online dan offline. Yang kedua, pembayaran, yang dimana perlu pengingat pembayaran tepat waktu kepada wali murid. Yang ketiga, pemantauan akurat, yang memerlukan sistem pemantauan akurat untuk pembayaran SPP, PKL, dan ujian akhir. Yang selanjutnya kebutuhan, yaitu ada 4, ada validasi pembayaran, yang kedua pengingat motif, yang ketiga pemantauan multifungsi, yang keempat riwayat laporan transaksi. Selanjutnya dijelaskan oleh Sakti. Ini bagian Berikutnya Salwa. di sini ada diagram konteks. Jadi alur dari Dijelaskan oleh Salwa. diagram konteks sistem pembayaran SPP ini sebagai berikut. Jadi wali kelas itu mengirimkan data wali kelas dan data siswa ke sistem pembayaran SPP, lalu sistem pembayaran informasi pembayaran SPP ini mengirimkan tagihan SPP dan nota pembayarannya ke entitas siswa. Kemudian si siswanya itu melakukan transfer pembayaran ke sistem informasinya. Lalu dari si sistem informasinya itu mengirimkan bukti pembayaran dan data siswa itu ke admin. Kemudian admin itu memvalidasi pembayaran dan mengirimkan validasi pembayaran, lalu data admin dan nota pembayaran ke sistem informasinya. Yang terakhir itu sistem informasinya itu menyimpan data wali kelas, tagihan SPP, nota pembayaran, data admin, dan validasi pembayaran. Next. Next, Pak Ang. Berikutnya di sini ada data flow diagram level nolnya. Yang membedakan di sini adalah ada transaksinya dan ada database-nya di tiap entitasnya. Jadi ada database data siswa, ada data admin, ada database wali kelas, serta ada database dari transaksi seperti validasi pembayaran, tagihan SPP, nota pembayaran, dan bukti pembayaran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini ada alur dari DFD-nya. Jadi yang pertama dari bagian siswa dulu. Jadi siswa ini transfer pembayaran, kemudian keluar tagihan pembayarannya, dan setelah itu ada nota pembayarannya. Lalu nanti informasi tersebut bakal masuk ke wali kelasnya. Dari situ wali kelasnya bisa melihat siswa yang sudah membayar serta data siswa dan juga data wali kelasnya. Lalu ada juga admin yang bisa yang memegang tagihan SPP-nya, kemudian memvalidasi pembayarannya. Setelah itu mengeluarkan nota pembayaran dan ada data admin dan juga data wali kelas.
Selanjutnya, nah di sini dari siswa ke sistem pembayaran SPP, kemudian ini ada penjelasannya transfer pembayaran itu siswa melakukan pembayaran SPP, kemudian tagihan pembayaran ini informasi tagihan SPP yang diterima oleh siswa, kemudian terakhir ada nota pembayaran yaitu bukti pembayarannya. Nah, ada juga entitas seperti siswa, wali kelas, dan admin dari proses sistem pembayaran SPP ini. Selanjutnya, ini aliran data untuk walinya. Jadi dari wali ke sistem pembayaran SPP-nya, nanti akan muncul data wali kelasnya, yaitu informasi terkait wali kelas. Setelah itu data siswa, yaitu informasi mengenai siswa dari wali kelas. Entitasnya dan proses utama yang masih sama seperti tadi. Nah, ini dari sistem pembayaran SPP ke adminnya, nanti bakal mengeluarkan bukti pembayaran dan juga memegang data siswanya, yaitu informasi mengenai siswa yang telah melakukan pembayaran. Selanjutnya, ini aliran data siswanya, jadi ke sistem pembayaran SPP, lalu setelah itu turun ke data wali kelas, yaitu data wali kelas yang disimpan di sistem, lalu ke data admin, yaitu tagihan SPP yang perlu dibayar oleh siswa, dan juga ke data tagihan SPP, yaitu nota pembayaran yang telah dikeluarkan sistem. Selanjutnya, validasi pembayaran, yaitu data administrasi yang terkait dengan pembayaran. Dan terakhir ada nota pembayaran, yaitu proses validasi pembayaran oleh admin. Nah, ini proses aliran data catat pembayaran. Jadi dari admin ke sistem pembayaran SPP-nya, lalu nanti di situ akan memvalidasi pembayaran, kemudian menyimpan data pembayaran. Di sini entitasnya hanya ada admin dan juga sistem pembayaran SPP. Ini untuk proses aliran data laporan pembayaran dari admin ke sistem pembayaran SPP. Di situ akan ada permintaan pembayaran. Setelah itu membuat laporan pembayaran dan terakhir akan uh, menjadi laporan. Di sini entitasnya masih admin dan juga sistem pembayaran SPP-nya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dalam kamus data di deskripsi rinci tentang dalam data yang digunakan dalam sistem ada entitas. Di sini ada siswa pihak yang melakukan pembayaran sekolah lewat tagihan SPP, dan admin pihak yang memproses dan konfirmasi pembayaran ataupun mengolah data serta membuat laporan. Di wali kelas pihak yang mengelola transaksi keuangan. Yang keempat ada tagihan SPP, pihak yang membuat mengirimkan tagihan SPP kepada siswi atau wali murid sesuai dengan judul yang ditetapkan. Yang kelima ada bukti pembayaran, pihak yang mencetak atau melakukan bukti pembayaran setelah menerima dana dari siswa atau murid. Nomor 6 ada nota pembayaran, pihak yang membuat dan menjadikan nota pembayaran kepada siswa atau wali murid sebagai panduan mengenai pembayaran yang harus dilakukan. Yang terakhir ada transfer pembayaran. Di sini pihak yang memfasilitasi transfer dana atau pembayaran SPP menggunakan metode yang diizinkan oleh sekolah, seperti transfer bank, pembayaran online, atau metode pembayaran lainnya yang ditentukan. Next. Ini adalah mendefinisikan kelas, atribut, dan metode. Di sini terdapat ada siswa, wali kelas, dan admin. Masing-masing ada siswa memegang atribut, NISN, nama kelas, ID wali kelas, dan metodenya ada get informasi dan set informasi. Dan yang kedua ada kelasnya wali kelas, atributnya terdiri dari ID wali kelas, nama kelas. Dan metodenya adalah get informasi dan set informasi. Yang ketiga ada bukti pembayaran. Atributnya ada ID bukti, ID tagihan, bukti, dan tanggal upload. Yang keempat ada admin. Admin terdiri atributnya adalah ID admin, nama, username, password. Dan metodenya adalah kelola data buat jadwal. Keempat ada tagihan SPP. Yang terdiri ada atributnya ada ID tagihan, NISN, periode, jumlah, status, dan metodenya buat tagihan dan lihat tagihan. Dan nota pembayaran atributnya terdiri dari ID nota, NISN, periode, jumlah, tanggal pembayaran. Dan metodenya ada 2 buat nota dan lihat nota. Dan yang terakhir ada transfer pembayaran. Atributnya terdiri dari ID transfer, ID nota, ID admin, tanggal transfer, jumlah, status. Dan metodenya ada 3, yaitu buat transfer, lihat transfer, dan validasi transfer. Lanjut. Selanjutnya ada
ERD dan hierarki kontrol. Dan di sini ada entity relationship diagram. Bisa dilihat. Next. Wait, next, wait. Belum kan. Di sini ada kardinalitas. Pertama, siswa sampai wali kelas. Satu siswa memiliki satu wali kelas. Dan satu siswa bisa memiliki banyak tagihan SPP. Ketiga, satu transfer pembayaran dimiliki oleh satu siswa. Terus satu siswa bisa memiliki banyak nota pembayaran. Satu tagihan SPP, satu tagihan SPP bisa memiliki banyak bukti pembayaran. Dan nota pembayaran, satu admin bisa membuat banyak nota pembayaran. Nota pembayaran sampai transfer pembayaran, satu nota pembayaran dapat memiliki banyak transfer pembayaran. Dan yang terakhir, transfer pembayaran. Admin dapat memvalidasi banyak transfer pembayaran. Lanjut. Di sini ada hierarki kontrol. Yang pertama ada alirannya tuh proses pembayaran SPP oleh siswa. Yang pertama, siswa melihat tagihan melalui lihat tagihan SPP. Yang kedua, siswa melakukan pembayaran SPP dengan menggunakan fungsi transfer pembayaran. Tiga, siswa mengunggah bukti pembayaran dengan menggunakan fungsi bukti pembayaran. Yang keempat, admin memvalidasi pembayaran dengan menggunakan fungsi validasi pembayaran. Yang kelima, setelah validasi, nota pembayaran akan diterbitkan oleh admin menggunakan fungsi nota pembayaran. Dan yang kedua, proses melihat tagihan SPP dan riwayat pembayaran oleh siswa. Yang pertama, siswa dapat melihat tagihan SPP menggunakan fungsi lihat tagihan SPP. Yang kedua, siswa melihat riwayat pembayaran dengan menggunakan fungsi lihat riwayat pembayaran. Yang ketiga, ada proses mengelola data oleh admin. Admin melihat data wali kelas dengan menggunakan fungsi lihat data wali kelas. Yang kedua, admin dapat melihat data admin dengan menggunakan fungsi lihat data admin. Yang ketiga, admin mengubah data admin dengan menggunakan fungsi ubah data admin. Yang keempat, ada proses mengelola data siswa oleh wali kelas. Sini cuma ada satu, adalah wali kelas melihat data siswa dengan menggunakan fungsi lihat data siswa. Yang terakhir ada proses nota pembayaran yang dibuat oleh admin. Yang pertama, admin menggunakan fungsi cetak nota untuk membuat nota pembayaran setelah melakukan validasi pembayaran yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, setelah diterbitkan oleh admin, nota pembayaran tersedia untuk dilihat oleh siswa melalui fungsi lihat nota. Yang ketiga, siswa dapat melihat nota pembayaran terbaru dengan menggunakan fungsi lihat nota. Pemaparan. Baik, dari kelompok kami sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.